Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bunda sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, bunda akan membahas materi tentang pengolahan data. Materi ini dapat kalian lihat juga di buku SPS pada halaman 144 sampai 153. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa sub materi. Di antaranya adalah yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang ketiga, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Yang keempat, menyajikan data dalam bentuk diagram. Dan yang kelima, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram. Lanjut kita masuki ke sub materi yang pertama, yaitu mengumpulkan data. Apa yang dimaksud dengan data? Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Sumbernya dapat diperoleh secara langsung atau dari sumber yang sudah ada. Data yang diperoleh secara langsung dapat berupa data hasil wawancara dengan narasumber. Data juga dapat diperoleh dari hasil pengisian kuesioner atau angket. Lanjut ke sub materi yang kedua, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel. Data yang kita peroleh dapat kita sajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Data yang ditampilkan dalam bentuk tabel atau diagram mempermudah kita dalam membaca dan menafsirkan data tersebut. Bagaimanakah langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel? Yang pertama, hitunglah banyak setiap nilai pada data. Yang kedua, mulailah dari nilai yang paling kecil berurutan sampai yang terbesar. Dan yang ketiga, tuliskan data yang telah dikelompokkan tersebut ke dalam tabel. Kita masuki contoh bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel. Berikut ini ada data nilai ulangan matematika 15 siswa sebagai berikut. Nilai tersebut adalah 7, 6, 8, 8, 7, 9, 6, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 7, dan 7. Perintahnya adalah sajikan data di atas dalam bentuk tabel. Bagaimanakah penyelesaiannya? Silakan anak-anak sekalian saksikan video berikut ini. Berikut adalah contoh untuk menyajikan data dalam bentuk tabel. Data nilai ulangan matematika 15 siswa sebagai berikut: 7, 6, 8, 8, 7, 9, 6, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 7, dan 7. Nah, langkah yang pertama, anak-anak harus membuat dulu tabelnya yang berisikan kolom nilai, siswa, dan total. Langkah yang kedua, setelah kita lihat datanya, kita harus menentukan dulu nilai yang paling rendah. Dari angka 6 sampai 9, nilai terendahnya berapa? Benar, 6. Kita mulai kita tulis 6, 7, 8, dan yang terakhir adalah 9. Langkah yang kedua adalah kita lihat dulu nilai 6, kita hitung di sini berapa siswakah yang mendapatkan nilai 6. Kita lihatin. 1, 2, 3. Maka nilai 6 siswa ada 3 orang. Lanjut ke nilai 7. Kita hitung lagi berapa siswakah yang mendapatkan nilai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Tulis di sini 6. Lanjut ke nilai 8. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Nilai 8-nya ada 4 orang. Yang terakhir nilai 9. 1, 2, maka untuk nilai 9-nya adalah 2 orang. Langkah yang ketiga adalah kalian menjumlahkan seluruh siswa ini apakah benar menjadi 15 siswa. 3 ditambah 6, 9, 9 ditambah 4, 13, 13 ditambah 2, hasilnya adalah 15. Maka benar hasilnya adalah 15 siswa.
Demikianlah cara untuk menyajikan data dalam bentuk tabel. Lanjut kita memasuki submateri yang ketiga, yaitu membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Maksud dari membaca dan menafsirkan data dalam tabel adalah menyebutkan informasi dan menentukan informasi lain mengenai data yang tertulis dan tak tertulis di data. Informasi yang diperoleh dapat berupa data paling banyak, paling sedikit, terendah, tertinggi, selisih, atau jumlah. Kita masuki ke contoh pertanyaan. Perhatikan tabel hewan ternak di Desa Sukamaju berikut ini. Tabel yang ditampilkan terdiri pada kolom jenis hewan dan jumlah hewan. Pertanyaannya, A. Berapa banyak jumlah ayam di Desa Sukamaju? B. Hewan apa yang paling sedikit diternak oleh masyarakat Desa Sukamaju? C. Berapa selisih banyak hewan bebek dan kambing? D. Berapa jumlah seluruh hewan ternak di Desa Sukamaju? Penyelesaiannya adalah A. Berapa banyak jumlah ayam di Desa Sukamaju? Mari kita lihat pada kolom jumlah hewan. Ayam itu berjumlah 356 ekor. Maka jawabannya adalah 356 ekor. Pertanyaan B. Hewan apa yang paling sedikit diternak oleh masyarakat Sukamaju? Kita lihat pada kolom jumlah hewan. Jumlah hewan yang paling sedikit adalah 182, yaitu pada kolom jenis hewan sapi. Maka hewan yang paling sedikit diternak adalah sapi. Pertanyaan C. Berapa selisih banyak hewan bebek dan hewan kambing? Selisih di sini artinya adalah kita harus mengurangi jumlah hewan bebek dan kambing. Kita lihat jumlah bebek adalah 304, sedangkan jumlah kambing adalah 240. Maka 304 dikurang 240 adalah 64 ekor. Maka selisihnya adalah 64 ekor. Pertanyaan D. Berapa jumlah seluruh hewan ternak di Desa Sukamaju? Artinya adalah kita harus menjumlahkan seluruh hewan ternak yang ada di kolom jumlah hewan. Yang pertama ayam, jumlahnya adalah 356, kambing 240, sapi 182, dan bebek 304. Maka jumlah seluruh hewan ternak di Desa Sukamaju sebanyak 1082 ekor. Lanjut kita masuki ke materi yang keempat, yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram. Selain kita dapat menyajikan data dalam bentuk tabel, kita juga bisa menyajikan data dalam bentuk diagram. Diagram yang umum digunakan adalah diagram batang. Diagram batang merupakan bentuk diagram yang disajikan dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Kita masuki ke contoh soal. Berikut data berat badan dari beberapa siswa kelas 4. Perintahnya adalah sajikan data di atas dalam bentuk tabel dan diagram. Penyelesaiannya dapat kalian saksikan pada video berikut ini. Berikut Bunda akan menjelaskan bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel dan juga diagram. Di papan tulis ini telah tersedia contohnya. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita hitung terlebih dahulu berapakah jumlah data. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Selanjutnya kita urutkan berat badan siswa yang terkecil sampai terbesar. Kita lihat ada 35, 36, 37, 38, dan 39. Kita mulai dari yang terendah atau yang terkecil adalah 35 kg. 35 kg, kemudian 36 kg, 37, 38, dan 39. Selanjutnya kita hitung berapa anakkah yang memiliki berat badan 35. Kita lingkari 1, 2, 3.
badan 35 ada 4 siswa. Selanjutnya kita hitung berapa siswa yang memiliki berat badan 36. 1, 2, 3. 36 ada 3 siswa. Lanjut ke 37. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berikutnya berat badan 38 kg. Kita lingkari. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 siswa dan yang terakhir berat badan 39. Kita hitung. 1, 2. Ada 2. Nah, berikutnya kita jumlahkan siswanya. Benarkah jumlahnya ada 20? 4 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 2. Hasilnya adalah 20 siswa. Setelah kita mendapatkan data dalam bentuk tabel, lanjut kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram. Langkah yang pertama adalah kita harus membuat 2 garis, yaitu garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal itu berisikan data siswa, sedangkan garis horizontal berisikan berat badan siswa. Kita mulai dari data yang pertama, yaitu 35 kg. Kita lihat 35 kg ada berapa siswa, nak? Ada 4. Kita tarik dari garis ini, garis putus-putus. Kemudian kita buat persegi panjang di data 35. Lanjut ke data 36. Berat 36 kilo itu ada berapa siswa? Ada 3 siswa. Kita gunakan garis putus-putus sampai ke data 36. Kemudian kita buat persegi panjang. Kalian tentukan semua data tersebut sesuai dengan data di tabel tersebut. Kemudian setelah itu kita arsir kotak-kotaknya. Demikianlah langkah-langkah untuk menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Dan di sini Bunda juga mau mengingatkan, ketika kita membuat diagram batang, alangkah bagusnya anak Bunda menggunakan penggaris atau buku kotak-kotak kecil. Semoga anak Bunda paham dengan materi ini. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Materi yang terakhir adalah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram ini sama juga dengan membaca data dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Hanya saja bentuk penyajiannya yang berbeda. Lanjut kita masuki ke contoh soal. Perhatikan diagram hewan peliharaan siswa-siswi kelas 4 berikut ini. Pertanyaannya, A. Jika jumlah seluruh hewan peliharaan ada 100 ekor, tentukan banyak jumlah ayam yang dipelihara oleh siswa kelas 4. B. Hewan apakah yang paling banyak dipelihara oleh anak kelas 4? C. Berapa jumlah ikan dan kelinci yang dipelihara? D. Berapa selisih hewan peliharaan yang terbanyak dan tersedikit? Penyelesaiannya. Pertanyaan A. Jika jumlah seluruh hewan peliharaan ada 100 ekor, tentukan banyak jumlah ayam yang dipelihara oleh siswa kelas 4. Maka kita harus mengurangkan jumlah 100 dengan jumlah seluruh hewan peliharaan siswa-siswi kelas 4. Kita lihat yang pertama, kucing itu sebanyak 30 ekor, burung 25 ekor, ikan 10 ekor, dan kelinci 15 ekor. Kita kurangkan semuanya dan hasilnya sebanyak 20 ekor ayam. Maka jumlah ayam yang dipelihara oleh siswa kelas 4 adalah 20 ekor. Pertanyaan B. Hewan apakah yang paling banyak dipelihara oleh kelas 4? Dari data diagram batang tersebut dapat diketahui hewan kucinglah yang paling banyak dipelihara oleh siswa kelas 4, yaitu sebanyak 30 ekor. Pertanyaan C. Berapa jumlah ikan dan kelinci yang dipelihara? Kita lihat pada diagram batang berikut.
bahwa jumlah ikan itu sebanyak 10, jumlah kelinci itu sebanyak 15 ekor. Maka kita jumlahkan jumlah ikan dan kelinci. 10 ditambah 15, maka hasilnya adalah 25 ekor. Jumlah ikan dan kelinci yang dipelihara kelas 4 sebanyak 25 ekor. Pertanyaan D, berapa selisih hewan peliharaan yang terbanyak dan tersedikit? Di sini kita mengurangi jumlah yang terbanyak dan jumlah yang tersedikit. Kita lihat jumlah yang terbanyak telah kita ketahui adalah hewan kucing sebanyak 30 ekor. Sedangkan hewan yang tersedikit itu adalah ikan sebanyak 10 ekor. Kita kurangkan 30 dikurang 10, hasilnya adalah 20 ekor. Maka selisih hewan peliharaan yang terbanyak dan tersedikit adalah 20 ekor. Demikianlah materi kita tentang pengolahan data. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami materi ini. Apabila anak bunda sekalian masih belum memahami materi, dapat langsung menghubungi guru-guru kalian masing-masing. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan bunda akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang.